Oke, selanjutnya adalah satuan meter. Ya. Nah, 1 meter ini mula-mula didefinisikan sebagai 10 juta dari jarak antara kutub utara bumi dengan ekuator yang melalui garis yang melewati kota Paris. Nah, penggunaan standar ini mengalami ketidaksesuaian sebesar 0,2 mm karena kesalahan perhitungan efek pemampatan akibat rotasi bumi. Mampat tepat. Kenapa seperti itu ya? Karena bumi tidak full seperti lingkaran, ya, tidak seperti bola sempurna, tetapi dia lebih menggembung di ekuatornya, dia lebih gendut di ekuatornya dan lebih pepat di kutubnya. Oke, maka perhitungan ini agak ada pergeseran. Oleh karena itu tahun 1889 mulai dibuat 1 meter standar. 1 meter standar berdasarkan dari sebuah objek. Objeknya dari apa? Itu platinum iridium alloy. Ya, disimpan dalam suhu 0 derajat tekanan atmosfer standar di BIPM di Paris. Ya, nah ini yang dijadikan sebagai standar meter dunia. Ya, maka jika Indonesia ingin memilih standar 1 meter, bagaimana caranya? Ya, dia datang ke Paris, kemudian membandingkan. Kita punya penggaris 1 meter, kita bandingkan dengan yang Paris. Oh, mulainya dari sini sampai sini misalnya. Oke, nah itu 1 meter kopi dari 1 meter standar. Kita bawa ke Indonesia, disimpan di Jakarta misalnya. Kemudian Yogyakarta ingin tahu 1 meternya bagaimana, maka Yogyakarta datang ke Jakarta untuk membandingkan 1 meternya dengan 1 meter standar kedua. Ya. Bantul ingin punya meter standar yang sama, dia harus datang ke Jakarta untuk membuat standar meternya sendiri. Oke, ya seterusnya itu namanya ketertelusuran meteorologi. Nanti akan ada belajar lebih dalam di meteorologi ilmiah. Ya. Nah, kemudian direvisi lagi karena tidak fungsional, tidak efisien, maka direvisi 1960 1 meter direvisi menjadi 1.650 kali 760 1.650.763,73 kali panjang gelombang radiasi akibat transisi elektron dari 2p10 ke 5d5 ya, dari atom kripton 86. Nah, apa yang gelombang yang digunakan adalah cukup besar ini dalam rentang inframerah. Okay. Maka kita harus mencari yang lebih teliti lagi apa? Ya, dari atom yang lebih teliti. Okay. Maka sejak 83 direvisi menjadi jarak yang ditempuh oleh cahaya di ruang hampa selama 1/299.452.458 detik. Ya, dengan definisi 1 detiknya atau seharusnya kan diambil dari konstanta sebelumnya hyperfine transition tadi. Ya. Maka ya dipancarkan aja cahaya ini untuk sepersekian detik dia menempuh jarak berapa. Nah, itu menjadi definisi 1 meter. Ya. Ya, di sini sampai sana. Ya, misalnya di 1 detik. Nah, ini semua panjangnya ini dibagi 299.792.458. Ya. Maka dengan ini ditetapkan kecepatan cahaya itu menjadi exact, jadi fix di situ ya, tidak ada plus minus. Anda lihat hasil pengukuran ada plus minus belakangnya. Nah, ini sudah difikskan bahwa kecepatan cahaya adalah 299.792.458 meter per second. Gitu ya. Maka di sini dapat kita lihat bahwa definisi 1 meter ini memerlukan satuan second untuk bisa didefinisikan terlebih dahulu. Ya. Ini meter di sini ada C, ada 2 konstanta, memakai konstanta C dan delta P, ya, frekuensi. Maka 1 meter didefinisikan sebagai sama dengan C dibagi 299.792.458. Ya, kira-kira jadinya seperti ini. Nah, itu tentang meter. Selanjutnya yang terakhir adalah kilogram. Nah, kilogram mula-mula secara gampang didefinisikan sebagai berat atau massa 1 liter air murni pada 4 derajat Celcius. Oke. Nah, tetapi ini juga kurang akurat. Kenapa? Karena massa jenis air ini ternyata berubah-ubah. Meskipun kita sudah tetapkan 0 derajat Celcius, tapi 4 derajat Celcius, tetapi pada tekanan udara berapa?
di permukaan laut dan di gunung berbeda. Ya. Maka kita perlu standar yang lebih akurat lagi. Maka sejak 1889 ditetapkan satu prototipe kilogram standar, seperti halnya meter standar ya, di waktu yang sama, terbuat dari platinum iridium alloy, kubus atau silinder ya, saya juga lupa ya. Kalau di sini tidak tertulis kubus. Nanti disimpan di BIPM di Paris pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kilogram standar ini pun ternyata mengalami perubahan ya. Sesuatu standar yang berdasarkan pada objek benda pasti akan berubah karena oksidasi atau dia menyerap molekul lain, misalnya karbon atau air raksa dan sebagainya. Ya, ini adalah grafik perubahan. Ini kan awalnya kita mempunyai kilogram standar, ya, kilogram standar yang di 0 ini. Kemudian dibuatlah kopi untuk kilogram-kilogram lain. Ini misalnya kopi nomor 37 ada 37. 37 ini kopinya punyanya Amerika ya. Mungkin ini 34 untuk dari negara lain, negara ini seperti tadi yang saya ceritakan, 1 meternya Indonesia itu ya. Itu menjadi secondary standard. Nah, ini ternyata dalam rentang waktu 100 tahun nilainya bervariasi berbeda antara kilogram standar dan kilogram sekunder. Ya. Ada perbedaan kalau kita rata-ratakan ada kira-kira perbedaan 50 mikrogram dalam kurun waktu 100 tahun. Ini akibat kontaminasi karbon serta air raksa. Karbon dari mana? Ya dari material organik, misalnya hembusan nafas, atau bagaimana ya, sesuatu yang ada organik. Air raksa dari mana? Dari termometer. Sebagian besar pada tahun-tahun itu memakai termometer air raksa. Dia ada kemungkinan terlepas dari cairan termometernya. Nah, maka dunia memerlukan standar yang lebih akurat. Oke. Maka baru-baru ini 2019 kita definisikan 1 kilogram dengan seperti halnya kita tadi kecepatan cahaya tadi. Kalau meter dengan kecepatan cahaya, kilogram kita definisikan sebagai konstanta Planck. Kita menetapkan nilai eksak dari konstanta Planck. Nilai H. Ya. Berapa besarnya? Kita tetapkan 6,62607015 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Ya. Maka 1 kilogram didefinisikan sebuah massa benda yang menghasilkan nilai konstanta Planck sekian. Di mana meter dan second diambil dari definisi C dan delta P. Ya. Maka kita lihat kilogram ini ditentukan dari 3 konstan A, C, dan delta P. Delta nu, ini bukan P ya, frekuensi. Nah, bagaimana penetapan konstanta Planck dapat digunakan sebagai definisi kilogram? Ini ada 2 metode yang paling akurat. Ada work balance dan satunya lagi Avogadro's object. Ya, apa itu? Nah, ini menjadi tugas. Oke, quiz 1. Bagaimana Keppel balance bekerja ya? Bagaimana konstanta Planck dapat digunakan untuk menetapkan kilogram? Ya, seperti atau hints, balance atau timbangan itu umumnya kan kita memakai ada 2 kaki ya, ada tiang, satunya dikasih beban, satunya dikasih pembanding. Nah, kalau dia setara, maka massa dari 2 benda ini sama. Oke. Tapi kalau Keppel balance ini tidak seperti itu. Ini terdiri dari satu tangan saja yang dipakai. Ya. Jadi ada beban ditaruh di sini, dia akan kayak FG turun, dan di sekitar beban itu diberikan kumparan yang dialiri dengan arus listrik sehingga menghasilkan magnet. Ya. Ada kayak magnet yang mendorong si beban itu ke atas. Kayak magnet B kali I kali L ya. Dengan cos theta, sin theta, theta atau sudut antara keduanya sama 90 misalnya. Oke. Maka PIL saja F sama dengan PIL arahnya ke atas, F sama dengan MG arahnya ke bawah. Ya, MG sama dengan PIL. Nah, nanti dari situ kita bisa temukan bahwa I dan V nanti diekspresikan sebagai konstanta Planck, maka kita dapatkan hubungan antara H dengan M. Misalnya, ya.
Nah, selanjutnya Avogadro's Project ini bagaimana? Avogadro's Project adalah kita ingin menentukan nilai konstanta Planck dari bilangan Avogadro Na 6,02. Ya, kalau ini secara fisika, ini secara kimia. Kenapa kok dibuat lingkaran ya? Karena lingkaran ini bentuk geometri yang paling sederhana ya. Kita cuma perlu tahu satu dimensi saja, kita sudah tahu volume. Ya. Nah, kalau saya tahu jari-jarinya, maka saya bisa tahu volume dari sphere ini. Oke. Kalau saya tahu volume satu atom silikon, maka ada berapa atom di dalam satu sphere ini? Ya tinggal dibagi saja. Oke. Maka dia bisa menentukan bilangan Avogadro sekaligus menentukan bisa dipakai untuk konstanta Planck. Nah, ini yang menjadi tugas teman-teman semua ya, baca-baca di IPM, di NIST banyak penjelasan tentang ini. Atau di YouTube lebih visual lagi. Oke, itu kuis 1. Nah, oke, mudah-mudahan terkait besaran dan satuan sudah bisa dipahami ya, sehingga kita bisa move on ke penjelasan di bidang selanjutnya.